rata-ratanya sebesar 75 misalkan ya nilainya. Nah, nilai data-data kalian nih nilainya misalnya sini ada yang 74, 71 mungkin ya, atau misalnya atau jangan 74, misalnya 76, 71 dan sebagainya ya. Maksudnya mendekati nilai rata-rata. Nah, kalau pencilan misalnya dia di sini nilainya paling bawah misalkan. Nah, jauh sekali dari teman-temannya gitu ya. Jauh dari data-data yang lain gitu ya. Nah, itu berarti yang data ini namanya pencilan. Kayak gitu. Gimana? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi kayak kayak pencilan tuh kayak misalkan kita ada suhu gitu ya, misalkan satunya 100 derajat Celcius dan sebagainya, yang satunya lagi cuma 1 derajat Celcius gitu. Jadi rata-ratanya di sekitar 90 derajat, tapi dia doang yang 1 derajat Celcius misalkan. Nah itu berarti 1 derajat Celciusnya itu yang dinamakan pencilan, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada penyajian data, oke ya. Kemudian ada penyajian data, di sini ada tabel ya, ada tabel data kualitatif sama data kuantitatif. Nah, di sini ada gambar juga, gambar atau grafik. Data kualitatif itu ada pie chart, kemudian ada bar chart gitu ya. Untuk kuantitatif ada histogram, diagram dahan daun, diagram kotak garis, scatter plot, survival plot gitu ya. Nah, adapun penyajian data dengan tabel, ya ada yang data dengan menggunakan kualitatif ya berarti seperti contoh ilustrasi berikut nih ya. Ya, jadi ada nomor 1 sampai 21, jadi ada 21 responden ya. Kemudian ada jenis kelamin, misalkan dianggap saja satu itu misalkan laki-laki, 0 itu perempuan gitu ya. Tingginya nih masing-masing ada 167, satuannya sentimeter, beratnya kilogram ya 63, 74 dan sebagainya. Kemudian agamanya Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya ya. Nah, kemudian um, Kemudian, nah di sini ada tabel frekuensinya. Jadi kita menyajikan data kualitatif kategorik dalam bentuk frekuensi jika jumlahnya itu bisa. Jadi tabel frekuensi itu kita menyajikan data kualitatif atau kategori kayak tadi ya, yang ada nominal, ordinal ya, itu masuk ke dalam kategorik ya. Dalam bentuk frekuensi. Nah, contohnya kan kemarin. Tadi kan kalau contoh untuk yang data numerik data kategori nominal contohnya kayak jenis kelamin gitu ya. Nah, itu kan laki-laki sama perempuan, nah bisa kita buatkan seperti ini. Terus sama agama juga iya ya, seperti itu. Oke, teman-teman, coba teman-teman dicari dulu apa itu pie chart, bar chart dan sebagainya ya. Kemudian nanti coba disampaikan ya itu pie chart seperti apa, bar chart seperti apa, semuanya ya kalian coba cari ya sebagai biar kalian tahu apa bedanya pie chart, bar chart, dan sebagainya. Silakan dicoba cari dulu terkait dengan pie chart, kemudian contohnya seperti apa. Jadi cari contohnya terkait dengan pie chart, kemudian terkait dengan bar chart, dan sebagainya. Silakan dicoba dulu.
Oke, teman-teman, sudah dicari? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Bisa dibantu share screen mungkin Pak Adil atau siapapun, Yuni boleh, silakan. Boleh sama Yuni. Boleh, Yuni boleh, Pak Adil dulu boleh. Bebas Yuni, Pak Adil dulu nggak apa-apa, Adil nanti gantian Yuni. Share screen contohnya, Bu, gambarnya gitu. Contoh gambarnya Oh. pie chart seperti apa gitu ya, coba. Bukan pengertiannya. Kalau ada pengertiannya boleh, kalau ada gambarnya lebih bagus, Dil. Baik, Bu. Ya, silakan. Pengertiannya dulu, Bu. Udah ya, silakan, boleh. Jadi bar chart itu atau biasa juga disebut dengan diagram batang, biasanya itu untuk data-data yang diskrit atau dan nominal gitu. Terus kalau misalkan yang pie chart diagram lingkaran gitu. Terus biasanya juga digunakan untuk data-data diskrit, terus nominal dan ordinal. Gambarnya kalau pie chart itu yang lingkaran, diagram lingkaran. Kalau yang bar chart itu yang diagram batangnya. Yang seperti ini. Oke, bisa diperbesar nggak, Dil? Atau ada ceritanya ada data? Open in new tab gitu. Enak ya. Kumaha ki. Open in new tab aja. Atau ada Sama-sama, data Pencet terus gambarnya. Oh ya, atau bisa. ada data terus Fadil gambarin, oh ini gambar pie Iya, chartnya, ini bar yang chartnya gimana nggak ya? Oh Ya, iya yang nih, itu. siap, oke. Mana nggak bisa? Oh ini. Ini Bu, atau gimana? Itu open image in new tab. Bisa? Nggak bisa di. Oke, siap. Ada tabelnya nggak? Maksudnya, jadi misalkan contoh ya, perempuannya ada 5, ini ada 5, terus Oh, langsung ke contoh soal gitu, Bu. biar lebih enak Oh. gitu. Ada nggak ya contoh kayak gitu, coba, Dil? Oke. Mana? Nggak ada ya kayaknya ya? Nggak ada. Paling ini Bu, tapi nggak ada tabelnya. Nggak apa-apa. Coba dijelaskan aja, Dil, itu contohnya. Oh iya ini. Kok di sini? Nah, itu ada, Ini ada Bu. Ini Mm-mm. ada Bu. Oke. Coba dijelaskan Dil, dari yang atas itu apa aja beda-bedanya? Yang ini Bu, keuntungan sama kekurangan. Iya, boleh. Untuk bar chart sendiri, keuntungannya yang pertama itu mempermudah pembaca dalam melihat informasi yang ada. Terus menyajikan data lebih lengkap karena terdiri dari open, high, low, dan close. Terus yang ketiga, proses penggunaan bar chart lebih mudah karena panjang dan pendek balok dapat disesuaikan sesuai kebutuhannya. Untuk kekurangannya, jika warna pada bar chart sama, akan menyulitkan pembaca. Terus hubungan setiap balok tidak jelas.
Nah, contohnya seperti ini. Jelaskan juga, Bu, contohnya. Boleh? Atau cukup dilihat? Cukup dilihat kali ya, mungkin ya. Cukup dilihat, Bu. Kayak itu bar Terus, chart ya, terus pie chart. Oh, ini. Kelebihannya, yang pertama, tempat membuat diagram lingkaran tidak terlalu besar, terus sangat mudah dipahami, dapat menunjukkan dan membandingkan antar data. Kekurangannya pada diagram lingkaran tidak dapat menunjukkan frekuensi tiap data. Contohnya ini. Yang biru 30,13% Asia, terus yang merah Australia sebesar 12,68%, yang hijau Eropa sebesar 21,44%, yang kuning orange ini 24,06%, terus yang abu Amerika 11,68%. Seperti itu, Bu. oke. Kalau pie chart itu berarti pakai persen ya. Iya, Bu. Pakai persen. Kalau bar chart Enggak. Hitungan enggak ya. aslinya, Bu. Data langsung ya. Oke. Oke, kalau pie chart dalam bentuk persen, kalau bar chart biasanya langsung, misalnya ada 10, ada 5, ada 5 orang gitu ya. Oke, Padil, terima kasih Padil. Ya, Bu. Yang lain teman-teman, ayo histogram dan lain-lain, ada yang bisa bantu share screen? Ayo Yuni, Saya bisa boleh, Bu. Yun? Atau Rizky, silakan. Aku baru nyari perbedaan histogram sama diagram batang yang bar chart. Oh, oke, nggak apa-apa. Histogram, coba bedanya apa? Gimana tuh bedanya? Coba Yun bisa? Iya, Bu, bentar. Oke. Ini paling, Bu, bedanya kurang. Bisa diperbesar itu? Sebentar, Bu. Ya, nggak bisa, Bu. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Coba apa yang bisa dijelaskan dari sini, Yun? Ini kalau bar chart tuh per kategori. Kalau histogram tuh angka. Jadi kayak kalau histogram tuh nyambung gitu dari batang ke batang selanjutnya tuh nyambung. Kalau bar chart mah ada jedanya, ini jeda kosong putihnya gitu. Oh, jadi nggak nyambung ya? Jadi kalau histogram dia langsung ya nyambung. Jadi kalau yang bar chart tidak ya, ada jedanya ya. Nah itu. Ya. Oke, terima kasih Yuni. Oke, ada lagi teman-teman bedanya apa diagram daun? Coba contohnya mana? Diagram kotak garis, plot garis, scatter plot. Coba silakan. Ayo Rizky, boleh Rizky mungkin? Saya mau coba, Bu. Oh ya, silakan Agung. Padil tolong Tadi Padil, Yuni sama Agung ya nanti ya. Tolong dicatat ya nanti. Oke, ayo Gung, silakan Gung. tunggu, Bu. Oke. Eh, Bu, susah, Bu, saya screen-nya di device saya, Bu. Jadi Rizky aja dulu gimana? aja, Bu. Rizky dulu aja, terus saya ikut Oh, ngejelasin aja, Bu. siap-siap. Oke, silakan Rizky. Aku ngejelasin yang mana, Bu? Mungkin yang diagram bisa ada nggak? Atau kamu udah nemuin apa? Aku mau ngejelasinnya yang scatter plot. Bu. Oke, siap, boleh. Jadi tolong jelaskan ya apa itu scatter plot ya, silakan. Bentar, Bu. Saya share screen Oke, dulu. siap.
Eh, sudah ada suaranya? Sudah? Ini contoh scatter plot itu yang kayak diagram yang ada banyak titik-titik terus ada garisnya. Nah, itu salah satu contohnya itu kan di sini ada garis terus ada titik-titik yang di dekat garisnya gitu. Nah, scatter plot ini biasanya digunakan buat menguji kekuatan hubungan antara dua variabel serta menilai arah hubungan kedua variabel tersebut. Apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif atau juga tidak ada hubungan sama sekali. Jadi scatter plot ini biasanya digunakan untuk menginvestigasi hubungan antara dua variabel yang berbeda. Contohnya kepatuhan mencuci tangan petugas rumah sakit dengan angka infeksi nosokomial jumlah dokter spesialis dengan jumlah pasien yang ditangani dengan jumlah kesalahan petugas dan lain-lain. Jadi misalnya di sini ada tabelnya nih. Misalnya bulan pertama nilai X itu kan jumlah dari spesialisnya, terus nilai Y-nya jumlah pasien. Nah, misalnya di bulan pertama jumlah dokter spesialisnya 11, terus jumlah pasiennya 341. Nanti diplot di diagramnya, nanti kan itu X-nya 11, Y-nya 314, berarti nanti di poinnya itu di 11,341 gitu. Nanti udah diplot banyak, nanti kelihatan ada kayak garis gitu. Kayak gitu sih, Bu. Oke, kalau hubungannya tadi kan benar ya bahwa dia melihat hubungannya. Kalau hubungannya positif berarti kayak gimana contohnya, Ki? Ada nggak coba scatter plot kalau hubungannya positif, hubungannya negatif, sama atau ada hubungan. Nah, itu dia dari kiri ke atas atau gimana? Coba. Oke, Bu. Bentar saya cari lagi dulu. Oke, siap. Kalau scatter plot positif naik bukan, Bu? Ya, betul. Kalau scatter plot positif berarti dia naik kan ya? Makanya nanti kita lihat gambarnya aja ya. Nah, kalau turun berarti dia negatif. Kalau dia sama gitu ya, misalnya ini apa Ini, Bu, namanya sudah ada, Bu. horizontal. Ada, Ki? Ada, Bu. Oke, coba dibantu ini biar lebih enak kalau pakai gambar. Nah, Ini, silakan, Bu. Ki. Jadi ini ada contohnya, yang ini korelasinya itu positif antara keduanya. Jadi yang satu sama dua ini saling berkorelasi, ininya dari kiri bawah ke kanan atas dan pas di garis gitu. Terus yang ini Oke. ada yang highly positive correlation teh korelasi yang positif yang tinggi mendekati garis. Terus ini yang positif tapi rendah. Jadi positif teh kan dari kiri bawah ke kanan atas. Tapi titik-titiknya jauh dari garis. Terus tidak ada korelasi. Jadi garisnya di mana, titik-titiknya di mana. Jadi tidak membentuk Tidak mendekati kayak yang ada korelasi kan tidak mendekati dekat garis gitu sama ya. garis kayak gitu. Jadi Hmm. menyebar kemana-mana. Yang negatif, Oh, gimana? jadi agak dekat tapi nggak dekat banget gitu. Terus ini tinggi dekat sama garis, terus perfect pas di garis gitu, Bu. Oke, benar sekali. Jadi tadi positif benar-benar. Jadi korelasi itu nilainya dari -1 sampai 1 ya, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin korelasi itu 1,2 enggak ya. Jadi korelasi itu dari -1 sampai 1. Jadi kalau korelasinya itu 0, maka artinya tidak ada hubungan. Jadi misalkan antara apa ya? Jumlah pendapatan dengan apa yang tidak ada hubungannya, teman-teman. Apa contoh yang tidak ada hubungannya? Kira-kira apa ya? Banjir dengan banjir dengan kesehatan perokok, Bu.
Oh ya, mungkin banjir dengan kesehatan perokok ya. Jadi itu kan nggak nyambung gitu ya, satunya tentang ini tentang banjir, tentang apa bencana, yang satunya tentang kesehatan. Jadi maksudnya kesehatan dalam sini dalam arti rokok ya, bukan kesehatan kulit atau yang berhubungan sama banjir, justru malah tidak ada hubungannya. Jadi itu merupakan salah satu kasus yang korelasinya nol gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan kalau dia -1 itu berarti dia turun ya, korelasi negatif. Maksud korelasi negatif tuh gini teman-teman. Jadi kalau korelasinya negatif artinya gini. Dia itu misalkan saya apa korelasi negatif apa ya? Jadi saya pakai variabel aja ya, misalkan jadi semakin misalkan X-nya makin meningkat, maka Y-nya makin menurun kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau Y-nya meningkat, maka si X-nya makin menurun. Jadi kayak kebalikan lah gitu. Nah, kalau korelasinya positif, kalau X-nya meningkat, maka Y-nya juga ikut meningkat gitu. Kalau Y-nya meningkat, maka X-nya juga ikut meningkat. Seperti itulah korelasi. Nah, semakin mendekati 1, dia maka korelasinya makin kuat gitu teman-teman. Berarti benar-benar memang ada korelasinya gitu. Kalau berdasarkan gambar, dia sesuai tadi ya sudah jelaskan sama Rizky, dia makin mendekati garisnya gitu, si titik-titik tadi. Sedangkan kalau yang negatif, yang paling apa, dia korelasi hubungannya negatif, ya kalau dia R-nya sama dengan -1 ya. Nah, nanti kita akan bahas nih teman-teman. Apa itu rumus korelasi akan kita bahas di slide masih slide yang kita juga, cuman di agak akhir kalau nggak salah. Bu, saya mau yang itu, Bu. Boleh, silakan. Yang tentang histogram, Bu. Oke, silakan di-share, boleh? Silakan Agung. Oke, terima Ya, Bu. kasih Rizky, terima kasih Amira, makasih Fadil, semuanya. Ada tidak, Bu? Ada tidak? Ada. Ini Pertama, kayak saya slide-nya. ya, Bu. Slide-nya dari IPB ya? Ya, IPB, Bu. Saya kan dulunya di IPB, jadi tahu apa pernah ini. Lanjut. Ini, Bu. Oh ya. Histogram dari definisinya yaitu sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi yang dimana bisa didistribusikan dari frekuensinya atau frekuensinya relatif. Di histogram tersendiri, Bu, ada tujuan yang dapat digunakan, yaitu melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, melihat adanya data outline atau pencilan, mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Ini contoh dari grafiknya, Bu. Ukuran pemusatan relatif sama namun penyebaran relatif berbeda, ada juga yang penyebaran relatif sama, Bu. Oke. Sama kayak tadi Yuni ya berarti ya? Ya, Bu, ini lebih menjelaskan lebih detail gitu, Bu. Oke, siap. Terus ada apa lagi? Ada simetrik gitu ya. Di situ berarti dia simetrik tuh yang tengah-tengah. Ada menjulur ke kanan ya, itu yang gambar ketiga, menjulur ke kiri gitu ya. Ke menjulur. Seperti itu. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Agung ya? Ya, Bu. Agung atau Agam? Agung. Oke, terima kasih Agung. Siap, Bu. Oke, lanjut teman-teman. Fadil tolong Agung ya, Rizky juga. Tadi Amira juga sempat jawab, nggak apa-apa, catat aja dulu. Ayo teman-teman. Diagram daun, coba diagram dahan daun, silakan. Nanti habis ini kita buat tabel. Apa namanya diagram batang ya. Nanti kita buat tabel apa diagram batang. Nah, kemudian kita lihat di situ ya. Ibu mau bertanya, Oke, silakan. untuk scatter plot, ada scatter diagram, ada yang melengkung nggak atau bakal selalu garis lurus? Melengkung? Melengkung teh gimana tuh? Apa scatter plot? Kenapa scatter plot? Ada yang gambar yang melengkung? Ayo, scatter plot itu tadi. Apakah Saya dapat contohnya. Oke. Tadi sudah disampaikan ya bahwa hubungannya scatter plot itu adalah
korelasi ya, kebanyakannya tentang korelasi. Jadi lebih ke arah seperti regresi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk scatter plot biasanya dia tidak melengkung karena dia hubungannya regresi. Jadi regresi linier. Namanya regresi linier kan namanya juga linier berarti dia garis lurus kan, kayak gitu. Gitu Mir. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ya tergantung datanya nih, kalau emang datanya bikin melengkung ya, tapi kalau untuk di keluarannya biasanya tidak melengkung gitu. Yang seperti ini, Bu. Mana? Terlihat. Apa sudah terlihat? Bentar, masih loading nih. Nah, oke. Nah, ini kan gak ada garisnya. Kalau kayak gini mah berarti datanya nggak apa-apa. Oh, oke, Maksudnya baik, tadi Bu. kan garisnya kan. Oke. Terima Karena kan kasih. tergantung data. Kalau bentuk data kayak gitu berarti dia bentuknya seperti parabola yang ininya negatif ya, maksudnya apa gradiennya negatif yang kalau ke bawah tuh yang harusnya kalau misalkan dia ke atas kan dia sama dengan x kuadrat. Nah, ini berarti dia mencerminkan terhadap sumbu asal atau titik asal. Nah, itu. Jadi tergantung dari datanya, Mir. Kalau itu mah tergantung data. Gitu ya. Bu izin tanya, Bu. Oke, Gung, silakan. Di diagram dalam tahun itu kan misalnya suka ada misalnya data ini segini-segini, Bu. Tadi kan kata Ibu harus jumlah nilai aslinya. Jadi gak bisa ya. disamain, Bu, perbandingannya. Apa gimana? Jumlah data gimana? Maaf. Diagram Di apa? yang itu, Bu, maaf, tunggu di yang tadi saya nyatet. Di yang itu bar chart, Bu. Bar chart. Iya. Kan kata Ibu. Boleh di share screen nggak? Bar chartnya mana tadi siapa? Padil ya? Bukan ya Padil ya? Coba kita sambil ke ini aja. Teorinya. Ada nggak Dil? Bar chart. Udah Bu, sebentar Bu. Tadi udah di kelas. Oke, siap. Maksudnya tadi tuh bedanya bar chart sama yang tadi pie chart itu, pokoknya ini kalau pie chart itu untuk mempermudah, kita kan dalam bentuk persen. Nah gitu tadi sih, bukan harus, saya nggak bilang, sebenarnya maksudnya bukan harus dia besarnya, cuman bisa juga dia dalam bentuk persentase juga kadang bisa juga kita pakai bar chart. Yang penting kita tahu untuk mempermudah aja sebenarnya. Jadi untuk mempermudah kita dalam membaca, oh ini ternyata sekian persen kayak gitu, Gung. Buat bar chart berarti boleh, Bu, perbandingannya disamain semua, nggak harus pakai data asli yang sebenarnya, Bu. Perbandingan itu maksudnya apa? Persentase? Kan bar chart itu misalnya datanya ribuan gitu, Bu. Kita ubah dibagi rata semuanya jadi perbandingannya sama. Iya boleh. Justru malah kalau misalnya ribuan gitu, kamu gambarnya gimana, ya kan? Ya, jadi nanti siap-siap, Bu. Jadi bisa dibandingin bagi semua kayak gitu ya. Iya, itu bisa diskalain lah bahasanya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, nggak mungkin kita gambar ribuan nanti garisnya panjang banget gitu kan. Nanti bisa satuannya aja, satuannya ribuan gitu, boleh. Misalkan satuannya ratusan itu boleh. Jadi disesuaikan saja dengan skalanya biar nanti nggak mungkin kita gambar dari mau ribuan dari 1, 2 ikutin sentimeter. Kan nggak mungkin gitu ya. Takutnya sampai ratusan ribu dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Adil tadi sudah dibantu ini. Oke, lanjut teman-teman. Kita ada lagi nggak tadi ya? Bar chart udah. Apa lagi yang belum ya? Kita ini dulu. Plot garis, dahan daun coba. Dahan daun teman-teman. Diagram dahan daun coba silakan. Dicari dulu. Saya ada, Bu, data IPB tadi. Oh iya, silakan coba. Tunggu, Bu. Ini, Bu. Dari manfaatnya yang dimana diagram dahan daun ini memiliki manfaat yang dimana dapat melihat distribusi dari data, melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, melihat adanya data outlier, mendeteksi adanya bimodus atau tidak.
Ini hampir sama kayak itu Bu ya. Apa tuh? Yang pie ini hampir datanya dahar daun hampir sama kayak yang pie itu Bu. Enggak, Beda. beda. Pie chart ya. Pie chart itu kan yang bulat kan ya. Oh ya, berarti Apa nanti saya jelaskan ini ya. Jadi seperti itu ya, benar ya. Seperti itulah gambar diagram apa namanya? Diagram dahan daun. Oke, teman, ini salah satu contohnya ya, diagram dahan daun. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kita sudah Emang mirip sama tabel, Bu? Oh, bukan itunya, bukan tabelnya sayang. Tapi yang tadi ada 2, yang dibulatin tadi yang ada itu lah Gung ya. Coba Gung lagi Gung. Oh, siap Bu. Yang ini bukan Bu? Yang ini Yun. Bukan tabelnya Yun. Itu tabel mah. Oh, tabel mah emang tabel awalnya, terus kita rubah ke dahan daun mah yang di kanannya itu yang warna ungu. Yang ini Bu? Iya. Oh, siap. Jadi bikinnya dibulat-bulatin, Bu. Oh, nggak dibulatin sayang. Itu cuma buat penanda aja. Nggak harus dibulatkan. Itu untuk memudahkan aja. Kalau ini bagian dahan loh, ini bagian daun kayak gitu. Oh, ada ininya Bu, penunjuk-penunjuknya juga Bu ya? Untuk memudahkan aja. Siap-siap. Oke, nanti kita jelaskan ini ya, cara membuatnya ya. Kebetulan juga soalnya sama kayak di PB juga ini saya. Oke. Terima kasih Bu. Makasih juga. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sekilas kita perkenalkan ya, terkait dengan penyajian data. Kita lanjut saja dulu. Izin saya minum sambil minum ya, punten teman-teman, saya mulutnya agak pahit. Jadi agak pahit. Jadi mau apa? Tadi beli di Grab, beli jus jeruk biar nggak pahit banget mulutnya. Oke teman-teman, punten saya izin share screen dulu. Nah di sini ada rekapitulasi menurut agama tadi ya. Kalau kita lihat ini namanya tabel frekuensi teman-teman. Jadi ada frekuensi itu jumlah ya. Oh ternyata agama Islam ada 13 orang gitu ya. Kemudian Kristen ada 4 dan seterusnya. Nah, persentasenya berapa? 61,9. Oh, udah jelas nih dia paling tinggi persennya, otomatis Islam lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lain ya di daerah ini gitu ya. Nah, kemudian ada pun yang berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini ada 12 orang. Nah, saya lebih enak melihat persentase ya. Lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena kalau kita misalkan seperti ini, loh kita harus cari dulu nih mana yang terkecil, mana yang terbesar gitu kan ya. Nah, kalau lihat persentase kan sudah jelas, oh ini udah paling besar. Udah, jadi kita nggak usah mikirkan oh 13 itu lebih kecil atau lebih besar daripada yang lain. Kalau saya lebih suka yang kalau mudah dipahami dalam bentuk persen gitu ya. Cuman nggak ada masalahnya juga kita bisa tahu frekuensinya. Kenapa? Karena persentase ini kan bergantung daripada jumlahnya. Nah, jadi artinya berapa persen? Misalnya 20%. 20% dari 10 orang itu kan berbeda dengan 20% dari yang 50 orang gitu. Maksudnya jadi biar kita lebih jelas gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan tabel frekuensi dan juga persen seperti itu. Persen. Nah, kemudian ada tabel kontingensi ya. Ini tadi nih, kalau ini sesuai dengan yang tadi ya, frekuensi ada berapa, 1, 2, 3, bisa ngitung ya. Teman-teman saya bisa ngitung, saya bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada yang kelebihan ya, 12, 13 gitu ya. Pokoknya ada 13 gitu ya. Ada 12 ya, benar ya, 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9-nya. Yang perempuan 9. Nah, kemudian ada tabel kontingensi. Nah, ini digunakan untuk melihat distribusi dari 2 buah data kategorik atau lebih ya. Kemarin lagi. Tadi kita sudah pelajari apa itu kategorik. Salah satu contohnya skala pengukurannya apa aja, teman-teman? Kategorik. Ada apa aja? Ada jenis pengukurannya, ada nominal sama nominal sama ordinal. Kalau numerik itu tadi ada 2, ada rasio sama ada interval sama rasio gitu ya. Nah, ini bisa bentuknya dalam bentuk persentase baris ya. Bisa dalam bentuk persentase baris, persen kolom, persen total, dari semua sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu contoh dia tabel kontingensi. Jadi kalau tadi kan
cuman dia bergantung daripada agama aja kalau tabel frekuensi. Kemudian ada lagi tabel frekuensi untuk yang jenis kelamin. Nah, kalau ini dia gabungan. Jadi perempuannya jenis kelaminnya sama agama. Jadi berapa nih? Oh, laki-laki yang beragama Buddha ada 1 orang kayak gitu. Jadi terdiri dari lebih dari 1 ya kategorik. Jadi kategorik itu ini jenis kelamin itu masuk ke nominal, agama juga masuk ke nominal. Jelas itu nominal itu masuk ke kategorik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah total, masing-masing ini juga total. Nah, kemudian ada penyajian tabel atau data kuantitatif. Nah, di sini kita sajikan ringkasan statistik ya jika dimungkinkan. Ringkasan statistik ini bisa kita gunakan, yang kita gunakan ada jumlah data, ya. Jadi kita pengen tahu berapa jumlah datanya, rata-rata, ya. Jadi rata-rata kalau punya data tunggal, kalian tinggal jumlahkan semua, ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya, gitu ya. Kemudian cari mediannya, kalau data tunggal, kalian tinggal urutkan dari yang kecil ke besar, dan di mana mediannya atau nilai tengahnya itulah yang didapat, gitu ya, di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian ada standar deviasi, ini adalah deviasi standar, itu adalah akar dari ragam. Ya, ini biasanya kalau di hubungannya dengan keuangan namanya adalah ukuran resiko gitu ya. Jadi kalau kita mau mau tahu resiko investasi kita, bisa kita gunakan deviasi standar. Gitu ya. Kemudian selain itu ada minimum ya, data kita punya data minimumnya berapa, paling minimum, paling kecil berapa gitu ya, maksimumnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau memang tidak penting ya istilahnya, kalau tidak penting ya tidak perlu kita tambahkan informasi, intinya biar untuk mempermudah yang mana aja yang penting, itulah kita masukkan gitu ya. Karena kan kapasitasnya juga terbatas ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel ringkasan. Jadi di sini ada peubah tinggi sama berat, jenis kelamin, ada perempuan laki-laki. N itu adalah menyatakan jumlah, ada 9. Jadi kemudian ini ada 12. Kemudian rata-ratanya perempuan itu 160 sekian kilogram. Standar deviasinya segini. Minimumnya 151, medianya 161, maksimumnya 169. Ya, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh untuk tabel ringkasan seperti itu. Ini tinggi ya, ini barisan tinggi, ini bahasan tentang berat. Nah, kita akan belajar tentang tabel frekuensi data kontinu, pengelompokan. Nah, ini ntar akan kita buatkan tabel frekuensi seperti ini. Nah, jadi batas kelasnya akan kita cari, selang kelasnya, rata-ratanya, dan sebagainya. Kemudian nanti kita buat diagram batang. Tadi benar Yuni sudah menyampaikan kalau diagram batang Bu, dia ada jedanya Bu. Oke. Kalau histogram tidak ada ya, betul sekali. Jadi diagram batang dia ada jedanya. Nah, ini akan kita pelajari di sini nanti ya. Di selang kelas ini. Nah, gimana caranya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada contoh lain. Ya, oke, sebentar. Mana sih tadi? Nah, jadi pertama kalian harus ya, tapi di sini tabel frekuensi datanya kontinu ya, yaitu pengelompokan data kontinu. Ya, data kontinu tuh bisa data sudah saya sampaikan ya, data kontinu kayak misalkan jumlah umur boleh, umur dan sebagainya itu masuk ke dalam kontinu ya. Kemudian contohnya satu nih, kalau datanya sudah terurut nih teman-teman. Ada 82, dari kecil ke besar udah diurutkan ya. Kemudian kalau sama gimana Bu? Masa kita timpang enggak ya? Tapi kita bikin aja, misalnya ada samanya ada 3, ya udah kita bikin 1, 2, 3 gitu ya. Apakah harus ke bawah Bu? Ya enggak lah, yang penting kalian tahu mana yang diurutkan ya. Mungkin bisa ke samping boleh ya. Jadi nanti penulisannya boleh mah bebas. Yang penting konsisten saja, kalau memang urutkannya ke samping ya bawahnya nanti juga ke samping ya. Biar enggak bikin pusing kita gitu ya. Oke, dari sini dari bawah nanti ke atas lagi, ke bawah lagi dan seterusnya sampai ke sini gitu ya teman-teman.
Kemudian kita cari range-nya ya. Range-nya di sini coba kalian hitung dari 205 dikurangi 82 berapa, teman-teman? Berapa 205 kurangi 82? 123, Bu. 123. Maka range-nya bisa kita tuliskan dia adalah 123. Ya. Kenapa? Karena data tertinggi, data maksimum dikurangi data minimumnya adalah 123, maka wilayahnya atau range-nya adalah sebesar 123. Nah, jadi kita kita data dulu nih. Oh, jumlah datanya ada berapa? Ada 36. Ya. Nih, kalau dihitung ya, ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 kali 6 berapa? 36. Datanya ada X1 sampai Xn, berarti N-nya adalah 36 ya. Ini ada 180, kemudian dan seterusnya. Ini mungkin maksudnya ini ya, dia sebentar. Ini ceritanya belum urut ceritanya ya, 180, 114 dan ini dari perbesar ke kecil, tapi kalau kita urutkan nanti kalian harus dari kecil ke besar ya. Nah, dari 82, 105 sampai 205. Kemudian minimumnya adalah 82, maksimumnya adalah 205. Tadi wilayahnya sudah disampaikan, yaitu adalah sebesar 123. Nah, kemudian banyaknya kelas. Nah, kita perlu menentukan banyaknya kelas, teman-teman. Nah, di sini jawabannya adalah 7. Dari mana? Nah, dari sini. Jadi, dilakukan pengelompokan data, lalu akan dikelompokkan menjadi berapa kelompok. Nah, pendekatannya banyaknya kelompok, itu bisa kita lihat K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, N ini apa? N ini adalah menyatakan banyaknya data. Jadi, 1 plus 3,3 dikali log 36. Nah, coba kalian hitung, benar nggak 6,14? Silakan dicoba hitung. Kalau lognya nggak diketahui ada berapanya, ini artinya basisnya 10 ya, teman-teman ya. Jadi 10 log 36. Jadi, makanya kalau log 10 ya tanpa ada tulisannya kayak gininya, atasnya berarti dia artinya 1 ya. Log 10 itu 1. Kalau len itu adalah basisnya dia log tapi basisnya adalah eksponen. Atau istilahnya bilangan Euler namanya. Makanya kalau kita tuliskan len dari itu sama dengan log itu adalah 1. Makanya len itu adalah 1. Ya. Oke, silakan coba hitung berapa hasilnya 1 plus 3,3. Sama nggak? Oh, Bu. 6,135. 6, sekian lah ya. Iya. Oke, berarti kita bulatkan ke atas, teman-teman. Jadi kan nggak mungkin kelas 6 sekian kan, koma-koma. Jadi kita bulatkan ke atas, yaitu adalah 7. Jadi banyaknya kelompok itu adalah sebesar 7. Nah, sekarang kita lanjut cari lebar kelas. Nah, Ibu mau nanya sebentar. oh ya, kenapa? Yang tadi kan itu 6,14, itu akan selalu dibulatin ke atas walaupun 1. Iya, selalu bulatin ke atas. Ya, baik, terima kasih. Walaupun 1 maksudnya gimana tuh maksudnya walaupun 1? Ya, ya gitu, Bu. Kan itu 6,1, Bu. 6,1. Kan biasanya kalau pembulatan tuh 6,6 ke atas gitu baru dibulatin. Di atas 5 mungkin, Bu, maksudnya. Oke, ini tetap. Jadi mau 1,4 atau itu gitu ya, maksudnya gitu ya. Maksudnya kan biasanya kalau 0,6 sampai sekian di atas gitu kan, terus kalau itu di bawah. Ini kita buat tetap juga nggak apa-apa. Untuk semuanya gitu, mau kelebihan berapa, baiknya di ituin aja. Ya, bisa? Kalau kelebihannya jadi 6,05 misalkan, Bu, sama Iya, ke tadi tetap juga. 7. Oh, Tetap iya, Bu. 7. Oke ya, jadi kita ambil yang atas aja. Soalnya kita ngambil sampel, teman-teman. Kalau ngambil sampel, kalau sampel memang lebih baik dia ke atas juga. Jadi, misalkan kalau kalian dapat nih hasilnya
48,1 misalkan. Ya kalian ngambil sampelnya jangan 48 ya, tapi 49. Meskipun itunya 0,1 atau 0,01 misalkan. Jadi populasi tetap ke atas. Gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya nanti akan di sini nanti akan dilihat batas kelasnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian banyaknya kelompok itu K-nya adalah 7, lebar kelasnya itu adalah sebesar C, yaitu adalah batas atas. Nah, ini bulatkan menjadi ke atas nih. Apa nih batas, apa bukan batas atas, pembulatan ke atas. Nah, maksimal range-nya tadi kan 123, dibagi banyaknya kelompok, atau banyaknya kelas itu adalah 7. Maka 123 dibagi 7 berapa? 17, sekian ya. Berarti bisa kita bulatkan ke atas, teman-teman. Jadi 18. Atau lebih boleh, jadi nggak cuma 18. Jadi intinya ini batas minimum. Ya, jadi mau 19 boleh, 20 boleh, tapi jangan ke 17 langsung. Jadi ini kan dia apa? Pembulatan ke atas. Ya, jadi 18 jadi dibulatkan menjadi 18 atau lebih asalkan semua datanya tercangkup dalam kelas yang ada. Jangan kelebihan kelas, nanti kelebihan kelas nggak ada datanya juga bingung kan ya. Misalnya ada kelas nih lebihan sampai 30, sedangkan datanya cuma sampai 10 misalkan, itu ada yang nggak masuk kan ke dalam kelas, nah itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian misalkan kita pilih, kita ambil tadi C-nya kan karena lebih besar atau sama dengan 18, berarti kita ambil misalnya C-nya 18. Nah, kemudian kita cari batas data terkecil, yaitu adalah data minimum dikurangi setengah dikali ketelitian terkecil data. Nah, tadi datanya, teman-teman punya data 182, 122 gitu ya. Artinya tidak ada koma-koma kan di situ ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti ketelitian terkecil datanya adalah satu, teman-teman. Ya, karena kan tadi datanya cuma 82, jadi nggak ada, jadi antara selisihnya paling kecil itu adalah apa, contoh ya, tadi 82 sampai 83, berarti kan cuma satu bedanya gitu. Kenapa? Karena kan nggak koma-koma. Nanti kalau koma lagi gimana? Nah, ketelitian datanya akan beda lagi. Yaitu misalkan datanya, misalkan contoh ya 2,1, yang satunya lagi 5,2. Nah, karena ada koma dan itu satu digit di belakang, nah itu akan menjadi ketelitiannya bukan lagi 1, tapi 0,1. Paham ya maksud saya ya? Oke. Paham, punten teman-teman? Jadi tergantung dari datanya. Oh, tadi kan nggak ada koma-komanya, maka pasti yang terkecilnya, ketelitian kecil datanya adalah sebesar 1. Nanti kalau datanya nih, misalkan data umur, misalkan 82,5, kemudian ada data 17,5, semua datanya dalam bentuk digit 1 gitu ya. Nah, maka ketelitiannya adalah 0,1. Nanti kalau digit 2 gimana Bu? Ada digit 1, ada digit 2. Ya kita ambil yang data terkecilnya ya, karena ada digit 2, ya itu yang kita ambil, berarti 0,01 itu sebagai ketelitian terkecil datanya. Paham ya? Oke, kita cari batas data terkecil adalah X minimum dikurangi setengah dikali dengan ketelitian terkecil data. X minimumnya berapa? Di sini kita cari. Minimumnya itu adalah 82. Ya. Kemudian ketelitian terkecil datanya tadi adalah sebesar 1, jadi 82 dikurangi setengah dikali 1, jadi hasilnya 81,5. Nah, kemudian kita cari batas teratasnya. Itu adalah batas data terkecil ditambah dengan si C dikali dengan K. Hasilnya adalah 207,5. Kelas teratas itu apa? Berarti batas teratas dikurangi dengan si C. Ya, sampai dengan, ya itu batas teratasnya. Jadi dari 189,5 sampai dengan 207,5. Nah, kita perlu cek nih, data terakhir
masuk nggak ke dalam interval tersebut data yang paling maksimal? Ternyata masih masuk, berarti ini bisa kita gunakan. Ya, pokoknya jangan sampai ada kelas yang kosong. Jadi ada kelas, cuman ada wadahnya, tapi nggak ada datanya. Nah, itu kan juga nggak enak ya. Jadi bukan enak, maksudnya kita ambil yang dia mencakup semuanya. Tadi sudah disampaikan, asalkan semua data tercakup dalam kelas yang ada. Artinya semua data ada di dalam kelas tersebut. Kalau ada kelas yang kosong, nah itu tidak kita gunakan. Jadi kita pilih lagi C yang lain, gitu ya. Nah, kemudian, nih, misalkan kalau kalian juga pilih misalnya X-nya 19, C-nya 19 misalkan. Ternyata dia masih masuk nih. Ya, masih masuk ke dalam cari. Ini cara mencari gimana? Sama kayak tadi. Ganti saja nanti kelasnya jadinya adalah 8 ya, 19. Apa ininya C-nya 19 gitu ya. Kayaknya nah kalian perlu cari juga nanti. Intinya sama caranya kayak sebelumnya. Kemudian kalau dicari C-nya sama dengan 21, data terakhirnya ternyata tidak memenuhi. Nah, berarti kalau udah nggak memenuhi, otomatis kalau C-nya sama dengan 21, dan seterusnya, itu tidak kita pilih. Ya. Jadi bisa kita pilih paling maksimal adalah C20. Ya. Kemudian dengan batas bawah kelas 1, sama dengan 81,5, lebar kelas C-nya tidak boleh lebih dari 20. Jadi bisa kita pilih 18 atau 19 atau 20. Nah, kira-kira yang mana? Boleh kalian pilih C-nya 20. Ya, bebas. Intinya kalian tidak boleh 21 atau lebih. Ya, selama masih bisa semua data, bisa kita gunakan dulu ya. Coba kita pilih dulu. Nah, ada masalah nggak nanti? Nah, kita coba pilih dulu. Nah, kemudian ada tabel frekuensi. Di sini selanjutnya kita cari batas bawah kelas pertama. Ya. Batas bawah kelas pertama tadi adalah sebesar 81,5. Ini ya. 81,5. Bentar. Udah langsung gambarnya enggak ya? Langsung gambarnya. Oh, enggak ada ya. Oke, lanjut dulu ya. Batas bawahnya yang pertama adalah 81,5. Batas bawah yang ketujuh, maksudnya sampai kelas ketujuh, itu adalah 201,5. 201. 201,5 ya. Jadi kita cek nih teman-teman. Data yang pertama itu kan tadi 82. Apakah dia masuk? Ya, dia masih masuk ke dalam data 81,5 sampai 101,5. Kemudian kalau data ke-6, 36, dia dari 200, dia 205 itu data terakhir, dia masih masuk ke dalam 201,5, batas bawah yang di kelas ke-7, sampai 221,5. Ini kalian tahu kenapa dari 81,5 jadi 101,5? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Hayo. Kan kelas itu ada 7, teman-teman. Kelas ada 7 tadi kan ya. Nah, kemudian kita ngambil lebar kelasnya berapa? 20. Berarti tadi kita punya batas bawahnya adalah 81,5 nih. Ya, batas data terkecil. Nah, ditambah 20 berapa? Untuk kelas yang pertama ada 101,5. Tuh. Nah, kemudian untuk kelas yang ketujuh, itu dia batas bawah yang ketujuh, itu ada 201,5. Jadi kalian nanti dilanjutin lagi, jadi 81,5, dilanjut 101,5, dilanjutin
sampai nanti kelas ke-7-nya dari 201,5 sampai 221,5. Jadi 201,5 ini ya. Nanti kalian caranya seperti ini ya. Jadi nanti ganti 18-nya diganti 20. Jadi 81,5 ditambah 20 kali 7 berapa, teman-teman? Berapa? Halo? Bu, maaf, boleh diulang? Oke, 81,5 ditambah 20 kali 7. 221,5, Bu. 221,5. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dia 201,5, kalian kurangi 20. Karena kan lebarnya tadi 20. Berarti hasilnya 201,5. Makanya batas bawah yang ke kelas 7 adalah ini. Paham sampai sini, teman-teman? Masih bingung? Nih, kalian ngambil batas data terkecil tetap sama. Cuman batas teratasnya kalian ganti 18-nya jadi 20. Karena kita pilih tadi C-nya lebar kelasnya 20. Lebar kelas tuh ini. Kayak lebarnya ini. Lebar kelas dari 77,5 sampai 97,5 tuh lebar kelas. Selisihnya berapa? 20. 20. Jadi lebar kelasnya 20. Nah, kemudian kelas teratasnya adalah yang tadi dapat tadi 220 berapa tadi ya. Gitu ya. Nah, dikurangi dengan 20. Karena tadi lebar kelasnya kita ngambil 20. Nah, jadi kelas teratasnya batasnya sampai berapa? Coba Dil tadi benar ya. Bahwa 221,5 kalau kurangi 20, ini kan batas bawahnya kan? Iya, Bu. Iya, gitu. Ya. Oke, nanti kalian bisa pahami lagi dengan video rekamannya dan slide-nya ya. Kemudian batas bawah yang pertama tadi adalah 1,5 dikurangi 20 sama dengan 1,5. Maka kalau misalnya ini kita kurangi 20, maka ini juga sama dikurangi 20. Jadi akan diperoleh 181,5. Tapi datanya tidak masuk. Ya. Jadi misalnya ini batas bawahnya saya kurangi 20. Batas bawah yang ke kelas ke-7 saya kurangi 20, ini saya kurangi 20. Hasilnya ini. Karena lebar kelasnya 20, 61,5 tambah 20 adalah 81,5. 181,5 tambah 20 adalah yang ini. Artinya, dia nggak masuk nih ke dalam anggotanya. Nah, ini nggak kita pilih dalam arti yang ini, batas bawah ini nggak kita pilih. Ya, artinya apa? Dia harus lebih besar daripada batas bawah yang pertama. Kalau kita coba 62,5, batas bawahnya saya ganti sini 62,5. Ya, saya ganti. Masih masuk. Tapi batas atasnya untuk kelas ke atas dia nggak masuk ke dalam anggotanya. Karena X36 berapa tadi? 205. Sedangkan batasnya cuma sampai 202. Nggak masuk. Ini juga nggak masuk. Ini nggak masuk. Nah, ini ada masuk nih. Ketika saya ganti batas bawahnya yang tadi awalnya 1,5, saya ganti menjadi 65,5, otomatis batas bawah di kelas yang kelas 7 juga sama akan berubah juga. Nah, ini kalau dihitung berapa ya? Dihitung berapa ini ya? Tadi bukan 182 ya, ini 185 ya. Oke, 85,5. Nah, ternyata dia X36 berapa tadi? 205. Masuk nggak ke sini? Masuk. Karena batasnya batasnya 205,5. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa memilih batas bawah yang pertama di antara 65,5 sampai dengan 81,5 ini tadi. Oke. Ya. Ya, jadi dari 65 6 berapa tadi sampai 81,5.
Nah, misalkan kita pilih batas bawah yang pertama adalah 77,5. Selanjutnya batas atasnya, karena tadi lebar kelasnya adalah 20, berarti 77,5 ditambah dengan 20 jadi 97,5. Oke, nah batas bawah yang kedua itu sama dengan batas atas yang pertama. Jadi dia tuh melanjut gitu teman-teman, tanpa ada jeda. Ya. Jadi nanti kelas kedua juga sama, jadi 11,5 sampai 121,5 gitu ya, itu kelas kedua. Kelas ketiga 121,5 ditambah 20 lagi berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dapat nanti batas atas yang kedua adalah ini. Tambahin 20 lagi dari sini. Hasilnya adalah ini, dan seterusnya. Sehingga teman-teman akan peroleh seperti ini. Jadi awalnya tadi 77,5, tambah 20, jadi 97,5. 97,5 tambah 20 lagi dapatnya ini. Tambah 20 lagi sampai ujung sampai sini. Ini kalau batas bawahnya 77,5, dan lebar kelasnya adalah 20. Nah, selang kelas kita bisa peroleh dengan membulatkan batas kelas ke satuan terdekat. Jadi batas kelasnya tadi kan 77,5 ya di kelas pertama. Sampai 97,5 berarti yang terdekatnya di sini adalah 78 sampai 97. Bu, kenapa nggak 78 sampai 98? Kan terdekat 97,5 kan bulatnya kali 98. Tapi kalau kalian masuk ke 98, 78 sampai 98 nih. 78, 78, 79, 80, 81 sampai 98 pasti datanya tidak 20. Padahal kita minta lebar kelasnya adalah 20. Coba aja kalian itu 78 ke 98 berapa? Pasti 21. Padahal dimintanya C-nya adalah 20. Jadi dari 78 sampai 97. Untuk kelas yang kedua berarti 98 lanjutannya, tapi ini tanpa ada jeda, maksudnya ada jeda tanpa ada langsung gitu maksud saya. Jadi 97 habis 97 98 gitu ya. Ada jeda sebesar satu satuan. Kenapa satuan? Karena tadi dia bulatkan ke atas, membulatkan batas kelas ke satuan terdekat. Ya, dan seterusnya kelas kedua sampai kelas ketujuh sehingga diperoleh seperti ini keselang kelasnya. Nah, kalau ini ada jedanya nih, 7897, kemudian ke 98. Kalau tadi yang batas bawah, batas atas gitu ya, atau batas kelas itu melanjutkan. Ya. Ini lebar selangnya sama-sama 20. Ya, kalian bisa hitung sendiri nanti. Kemudian selanjutnya dihitung rata-rata kelas. Nah, rata-rata kelas bisa teman-teman hitung batas bawah, ya rata-rata kelas A gitu ya. Batas bawah A ditambah batas atas A dibagi dengan 2. Kemudian nanti kita cari frekuensi relatif, frekuensi kumulatif gitu ya. Sehingga menjadi ini. Nah, jadi di sebelah kiri yang kolom pertama itu adalah batas kelas. Kolom kedua itu adalah selang kelas. Kolom ketiga rata-rata kelas. Dari mana tadi? Batas bawah ditambah batas atas. Coba kalian hitung. 77,5 tambah 97,5 dibagi 2 berapa, teman-teman? -87,5. Sama ya. Selain kalian bisa menghitung rata-rata batas kelas, kalian bisa juga lihat dari selang kelas. Jadi rata-ratanya kalian bisa selang bagian bawah maksudnya ya. Selang bawah yang di kelas A ditambah dengan selang atas di kelas A dibagi 2. Coba kalian hitung 78 tambah 97 bagi 2 berapa? Sama 87,5. Sama ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi rata-rata kelas didapat dari rata-rata dari batas kelas atau rata-rata dari selang kelas. Oke, kemudian ini ada frekuensi. Jadi, nah kita lihat nih, dari batas kelasnya adalah ini atau selang kelasnya ini, kalian lihat ada berapa data? 78 ke 97 ada berapa data? Datanya mana tadi? Nah, ini. Dari 78 sampai 97 ada berapa data?
cuma satu ya, yaitu 82. Benar nggak? Ya, Bu, benar. Nah, Betul, Bu. berarti kita data di sini adalah frekuensinya sebesar 1. Gitu. Dan nanti kalian cek lagi sendiri ya, 78 sampai 117, ada berapa data? Ada 7 ya, berdasarkan data tadi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira semua data ada berapa semua teman-teman tadi? 36 bukan? 36, Bu. Ada 36 data. Ya, kenapa ada 36 data ya? Berarti untuk mencari frekuensi relatifnya, frekuensi dibagi dengan total. Jadi, 1 dibagi 36 berapa hasilnya? 0,027, Bu. Oke, kita bulatkan jadi 0,03. Ya, kalian juga sama nanti 7 dibagi, kalau ini pembulatan mengikuti, boleh. Kalau ini mengikuti tadi ya, kalau dia 5 ke atas, itu jadi pembulatan ke atas gitu ya. Kalau itu ke bawah, boleh. Seperti itu. Nah, coba dihitung 7 dibagi 36 berapa? 0,194. Oke. 7 dibagi 36 0,194, oke. Terus habis itu, hitung lagi benar nggak yang lain? Sama? Sama ya? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Artinya kalian sudah tahu bahwa frekuensi relatif itu didapatkan dari frekuensi dibagi dengan total. Nah, kalau kalian jumlahkan itu harus sama dengan 1. Karena kan istilahnya kayak peluang lah. Persentase jadi kayak peluang. Jadi hasilnya harus sama dengan 1. Hasilnya 1,01 ya nggak apa-apa, kelebihan dikit nggak apa-apa. Itu karena pengaruh pembulatan. Kalau kalian nggak bulatkan, kayak tadi kalian catat 0,02 sekian itu nggak masalah juga. Cuman kan nggak muat ya di tabel. Ya. Tapi usahakan kalau bisa 1. Mungkin apa yang bisa diturunkan. Misalkan tadi contoh ya, misalkan 1,61. Nah, kenapa ini bisa kalian bulatkan jadi 1, misalnya 0,16 1 misalkan. Kalian bisa bulatkan ke 0,16 gitu ya. Intinya kalau dijumlahkan itu mendekati 1. Nah, kemudian ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu, jadi gini teman-teman. Frekuensi ini kan sebesar 1, kita tuliskan 1. Di kelas yang kedua, kita udah punya 1, terus kita di kelas kedua kita punya 2, berarti 1 tambah 7 jadi 8. Kelas ketiga, 8 tambah 15 berapa? 23. Dan seterusnya sampai di akhir kalian pun menemukan ini adalah sebanyak N tadi, yaitu sebesar 36. Seperti itu. Nah, itu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, lanjut. Nah, ini ada di diagram batangnya. Nah, diagram batang tadi sudah disampaikan sama Yuni bahwa ada jeda-jedanya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi sini ada 59 misalkan ya. 59, ini contoh. Bentar, 139. Kayak ini bukan gambarnya dia deh nih, 59. Ya, nanti coba kalian gambar sendiri ya, bisa ya. Dari 78 ke 97 ada 1 gitu ya, bisa gambar ya. 78 sampai 97 ada 1, terus kemudian 98 sampai 117 ada 7, bisa ya. Kira-kira aja gitu. Nah, kemudian ada data belum terurut. Nah, gimana nih kalau data belum terurut seperti ini? Ya udah kita urutkan saja. Coba kalian kerjakan yang ini. Pertama kita urutkan dulu. Coba kalian urutkan dulu. Kemudian nanti kalian cari maksimumnya, minimumnya, N-nya, cari K-nya, cari C-nya, batas bawahnya, batas atasnya. Silakan dicoba kerjakan terlebih dahulu.
Lanjut, udah teman-teman? Belum, Bu. Oke, coba kalian data dulu. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita datanya anggap aja sudah ini ya. Nanti kalian cari N-nya berapa, N-nya adalah banyaknya data, ada 40, maksimumnya ada di 54, minimumnya ada yang 9 ya, terus banyaknya kelas itu adalah 7, lebar kelas itu adalah sebesar 7, ya, kemudian untuk kelas pertama, tadi batas bawah selang, batas bawahnya ya, batas kelasnya, batas bawah kelas itu adalah 9, karena minimumnya adalah 9 dikurangi setengah dikali tadi datanya kan satuan terkecilnya satu satuan. Jadi 9 dikurangi setengah dikali 1 jadi hasilnya 8,5. Batas atas selangnya itu adalah 15. Batas atas kelas untuk kelas pertama ya, itu 15 ditambah 0,5 dikali 1 sama dengan 15,5. Dari mana 15, Bu? Dari 9. Ini kan kita punya 8,5. 8,5 kalau ditambahin 7, itu berapa ya? 8,5 tambah 7, 15,5 ya. Benar ya, berarti batas. Benar kan ya? Tambah 7, 8,5 tambah 7, 15,5, betul. Batas atas kelas untuk batas atas kelas pertama itu 15,5. Lanjut lagi nanti kelas yang kedua berarti 15,5 tambah lagi 7 jadi 22,5. 22,5 tambah 7 lagi 99,5 dan seterusnya sampai kelas ke-7 505 sampai 57,5. Nah, selang kelasnya yang tadi 8,5 itu jadi 9 sampai 15 ya, terus habis itu 16 sampai 22 dan seterusnya sampai 51 sampai 57. Frekuensinya, nah teman-teman bisa lihat sendiri nanti selang kelasnya dari 9 sampai 15 ada berapa data. Ternyata hanya ada 3 ya. Dan seterusnya kalian isi sampai di kelas ke-7. Kemudian frekuensi relatif 3 dibagi banyaknya data. Ya, kemudian frekuensi kumulatif kelas 1-nya 3, kelas keduanya 10 tambah 3. Kelas ketiganya lanjutannya lagi 13 tambah 10. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir itu adalah sebanyak N, yaitu sebanyak 40. Kemudian kita cari nilai tengahnya, yaitu adalah 9 ditambah 15 dibagi 2.
dan seterusnya ya, atau dan seterusnya, atau si batas kerasnya 8,5 tambah 15,5 dibagi 2. Nah, ini adalah lebar balok selang kelas 9 sampai 15, ada banyaknya ada 3. Kemudian 16 sampai 22, banyaknya ada 10. 51 sampai 57, banyaknya adalah 1. Begitu teman-teman ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang ketiga. Jadi kita punya data 458, 57 dan seterusnya. Kalian pertama urutkan dulu ya biar mempermudah kita. Cari jumlah kelasnya. Itu adalah 1 plus 3,3 dikali log 23. Log 23 karena banyaknya data ada 23. Hasilnya 5,49. Di bulatannya tetap ke atas ya, ke 6. Lebar kelasnya adalah sebesar 4. Jadi nanti kalian bisa coba 38 sampai 41, 42 sampai 45, kemudian 58 sampai 61. Tengah kelasnya ya kalian bisa hitung sendiri tadi ya. 38 ditambah 41 dibagi 2 kayak gitu ya. Tepi batas kelas ya, itu batas kelasnya 38,5 sampai 41,5. Terus kemudian 42,5. Kalau ini tepi ya, beda ya sama batas kelas ya. Di tepi 38,5 sampai 41,5 dan seterusnya. Lurus itu menyatakan banyaknya ya. Frekuensi juga sama banyaknya, cuma lurus itu bentuknya lurus gitu ya. Frekuensi bentuknya angka. Frekuensi relatif tadi 2 dibagi 23 ada 0,09. Persentase ya tinggal di dalam bentuk persen saja. Kalau frekuensi relatif berarti jumlahin harus 1. Untuk persentase kalau dijumlahin harus sama dengan 100. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Tidak ada sekali, Bu. Tidak ada. Kita boleh foto-foto dulu. Kita foto dulu ya, bentar ya. Nanti kalau ada waktu, kita nanti tambahin lagi ya. Insya Allah saya usahakan besok saya tambahan lagi. Cuma nanti lihat nanti aja. Besok jam berapa kuliahnya, Pak Dil? Fadil? Bu, Izin Bu, tadi teh banyak yang bilang karena besok pagi itu ada acara juga Bu, sama ada survei pemetaan juga mata kuliah. Bisa gak Bu Kamis minggu depan? Karena Kamis minggu depan juga ada kosong juga Bu. Oh, nanti saya coba itu lagi, Insya Allah ya. Oke. Mohon maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, Fadil bisa minta tolong dipoto dulu ya, nanti untuk kita cari pengganti nanti ya. Lagi ya. Cari tambahan maksudnya ya. Nanti untuk sementara kalian bisa nonton dulu ya videonya ya. Bisa ya? Bisa teman-teman? Ya, Ibu. Oke, selesaikan ya. Dicatat yang mana yang belum bisa dipahami. Jadi istilahnya ini tadi sebagai tambahan aja juga ya. Oke, silakan Pak Dil untuk dipimpin doa. Foto dulu Pak Dil, sorry. Bisa Dil? Ayo teman-teman foto dulu Amira, Irgi, Fazri, Sheila, bentar. Itu dulu. Jangan lupa ditonton ya teman-teman ya. Tadi targetnya saya sudah minta apa, targetnya di hari apa tadi tuh. Tolong dikerjakan. Biar kita bisa move on di materi selanjutnya. Oke, Putra silakan, Teddy, Sania, Ali, Yuni, Maitri, Neisha. Oke, hanya ada 19 orang, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Fadil. Irgi, bisa Irgi? Sania? Dah, oke. Oke, cukup Fadil, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Sudah, Bu. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa ditonton ya Pak Dil ya semuanya ya teman-teman ya, videonya ya. Oke, biar nanti kita bisa bahas kalau ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Pak Dil, rekamannya jangan lupa di stop. Terima kasih semua. Izin ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.